saya kembali lagi ke yang itu selisih dana itu. Kalau memang yang menonton ini atau yang mendengar mungkin ada mengetahui tentang dana 4.935 juta yang sisanya ini dipergunakan untuk apa, tolong disampaikan supaya kami jangan bertanya-tanya dan membuat indikasi bahwa ini adalah korupsi, supaya jangan ada Oke, jumpa lagi dengan saya Yerem Nahak dalam podcast Yerem Nahak. Kali ini teman-teman, kita setelah part 1, kita akan melanjutkan lagi part 2. Dan sekarang saya sudah bersama kembali dengan Bapak Alex, yang tentunya kita akan bahas beberapa hal penting lanjutan dari part 1 yang beberapa hari yang lalu. Oke Bapak Alex, apa kabar hari ini? Ya, kabarnya baik. Mudah-mudahan para penonton dan pendengar di mana saja berada mengalami kabar yang baik pula, sehingga bersinergi untuk membangun Melaka menuju Melaka yang Laka Tebes. Melaka yang Laka Tebes masih di part 1 ya. Ini Melaka yang Laka Tebes. Ini harapan semua orang. Harapan semua orang. Oke Bapak Alex, situasi Melaka saat ini panas sekali dan saya sekarang Bapak Alex bisa lihat saya berkeringat, entah itu karena situasi Melakanya atau mungkin mataharinya, kurang tahu ini. Bapak Alex, ini ada beberapa hal yang lanjutan dari part kemarin. Ya betul. Namun sebelum kita bahas, ini saya minta respon dari Bapak Alex. Ada demo dari mahasiswa beberapa hari yang lalu di Kabupaten Melaka. Bagaimana Bapak Alex melihat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Gema? Ya, baik. Terima kasih. Ini saya sudah melihat itu beberapa hari yang lalu ada demo dari Gema Keva Mananu, di mana ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo. Mereka mempertanyakan salah satunya itu adalah tentang bantuan Badai Seroja, di mana masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Gema Keva Mananu mempertanyakan sampai di mana uang sebesar 60.460 juta yang digelontorkan oleh BNPB kepada Melaka, BPBD Melaka untuk membantu masyarakat yang mengalami badai seroja. Ya. Oke Bapak Alex, dalam demonstrasi itu juga berkaitan dengan seroja. Selain seroja, mereka juga menuntut untuk dicopot kepala BNPB. Bagaimana menurut Bapak Alex? Ya, dalam hal ini ada beberapa kejanggalan yang kita lihat, bahwa masyarakat itu menuntut untuk mencopot karena ada hal-hal tertentu. Menurut penilaian saya sebagai masyarakat awam, bahwa mungkin tidak ada ketransparanan dalam hal mentransfer uang bantuan seroja itu kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, para pendemo menuntut untuk segera menggantikan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan itu wajar ya? Ya, wajar. Itu wajar. Karena mungkin dalam hal ini ada tebang pilih untuk masyarakat penerima manfaat ini, penerima bantuan itu. Oke, Bapak Alex, cukup dulu terkait seroja, karena ini karena masih banyak dalam tuntutan itu. Ada juga mereka minta untuk bupati juga segera turun. Salah satu poin selain mencopot kepala Badan Penanggulangan Bencana. Oke, terkait seroja Bapak Alex, ini anggarannya cukup besar ya. Jadi ini pertanyaan pertama Bapak Alex. Tadi kita diskusi di awal tadi itu. Ini kita masuk dalam pertanyaan seroja. Kita ketahui bersama bahwa anggarannya cukup besar. Jadi ini saya minta
Seperti apa Bapak Alex melihat anggaran sebesar 60 miliar 400? Berapa ini? 60 juta. 60 juta. Untuk Melaka ini. Baik, ini saya setelah membaca di foxtimor.com berita online, itu saya melihat itu ada kejanggalan. Ada kejanggalannya di bantuan itu kepada masyarakat penerima manfaat itu sebanyak 3.118 KK penerima ya? Ya, betul. 2.210 untuk KK penerima manfaat untuk kategori rusak ringan, 319 untuk KK kategori rusak sedang, ya. 509 untuk KK rusak berat, dan itu masing-masing itu memiliki total anggaran nominalnya beda-beda. Untuk rusak ringan, masing-masing KK itu mendapatkan 10 juta, dan untuk rusak sedang 25 juta, rusak berat 50 juta. Tetapi setelah saya membaca, saya coba untuk mengkalkulasikan itu, ternyata ada selisih, kejanggalan. Di situ untuk 2.210 KK yang mengalami rusak ringan itu, setelah saya hitung semua, itu mereka hanya mendapat transfer uang itu sebesar 22 miliar 100 juta. Sedangkan untuk rusak sedang, untuk 319 KK itu 7 miliar 975 juta. Dan untuk rusak berat sebanyak 509 itu 50 juta per KK. Itu setelah saya kalkulasi itu dapat 25 miliar 450 juta. Dan setelah saya totalkan semua itu ada 55 miliar 525 juta saja. Sedangkan yang lainnya kemana? Oh, jadi kejanggalannya Bapak? Kejanggalan yang saya lihat itu seperti itu. Apakah itu berita yang dimuat oleh Fox Timor itu tidak berdasarkan data dan fakta, atau itu beritanya betul tetapi itu uang yang lain sisanya itu kemana? Itu sisanya itu ya, sisanya itu sekitar 4 miliar 935 juta. Itu makanya menurut saya itu adalah satu kejanggalan. Itu uang itu entah itu masuk ke pemerintah atau masuk ke BPBD atau ke siapa. Artinya untuk sisa itu kan ini ya, sisa itu mungkin saja dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain ya, atau ya sebagai masyarakat kita tidak tahu. Tapi apa yang dimuat di dalam berita itu, kita mempertanyakan itu, karena setelah kita baca, dan bukan hanya baca sambil lalu saja, kita di situ ada muat juga angka-angka. Jadi sebagai masyarakat untuk ingin mengetahui itu, kita mencoba untuk mengkalkulasikan dengan data-data yang diberikan. Dan ternyata setelah dikalkulasikan, uang itu kok tidak mencapai 60 miliar 460 juta. Kurang sekitar 4 ya, hampir mendekati 5, 4 miliar 935 juta. Itu kemana? Apakah itu ke kepala badannya, atau ke bupati, atau ke siapa, kita tidak tahu. Dan itu harus jelas. Makanya masyarakat membuatkan, diterwakilkan oleh Gema itu untuk demo itu karena transparansinya. Mungkin ketidakpuasannya salah satunya. Ketidakpuasannya itu kemana harus jelas dipertanggungjawabkan. Oke Bapak Alex, terkait anggaran itu kita sudah melihat bahwa ada kejanggalan yang mungkin kita juga tidak tahu ini anggarannya kemana. Semoga saja teman-teman yang mungkin menonton ini dan mengetahui lebih dari kami bisa menjelaskan juga di bawah, sehingga ini menjadi hal yang diketahui oleh masyarakat umum. Kemana anggaran yang sisa daripada 60 miliar itu? Oke, ini pertanyaan kedua Pak Alex. Pertanyaan kedua ini, jika kita melihat pada penerima, ini banyak sekali di masyarakat yang mengeluhkan soal ketidakpuasan mereka dalam mendapat bantuan ini, Pak Alex. Ya. Nah, ini begini, pertanyaannya, ketidakpuasan masyarakat ini yang seharusnya bertanggung jawab untuk anggaran pusat untuk Kabupaten Melaka ini seharusnya siapa ini? Para kontraktor yang bekerja, ataukah kita harus permasalahkan ke dinas terkait, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana ini, Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan ini bagus, merujuk bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu
sebagai PPK, dia harus bertanggung jawab untuk hal ini sesuai dengan uang yang ditransfer ke KK masing-masing. Misalnya untuk rusak ringan 10 juta, ya harus ada pengawasan. Dalam hal ini mereka harus melihat bahwa uang itu dibelanjakan sesuai dengan manfaatnya. Misalnya seandainya dibutuhkan cat, itu berapa, dana itu harus dibuatkan itu. Karena ini Bapak Alex, terkait dengan dana yang diterima masyarakat yang seharusnya masyarakat tahu. Ini sejauh ini kan saya juga turun ke lapangan tanyakan juga. Sempat klip yang sebelum ini, kemarin saya tanyakan juga. Bahkan mama tua ada, bukan hanya satu itu saja, tetapi ada beberapa penerima yang tidak tahu juga rumah yang dikerjakan mereka punya ini anggarannya berapa, rusak ringan atau rusak berat. Jadi ketika kita tanyakan, mama ini rumahnya kerjanya anggarannya berapa, dia hanya jawab saya tidak tahu. Karena kita tanyakan soal rumah ini masuk dalam kategori rusak ringan atau rusak berat, tidak tahu. Makanya ini juga menjadi persoalan. Kok kenapa ini transparansi soal bantuan Seroja ini kok sampai penerima sendiri punya seharusnya? Ya, apa yang harus dia terima dia tidak tahu. Seharusnya dia tidak tahu. Ini menjadi pertanyaan besar. Baik, ini yang menjadi satu persoalan. Karena begini, seharusnya pemerintah dalam hal ini BPBD harus mensosialisasikan kepada masyarakat penerima manfaat itu. Ya, betul. Maksudnya KK ini masuk di kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, supaya mereka tahu bahwa ini dana yang seharusnya kami terima sesuai dengan apa-apa yang harus dibelanjakan, ini harus klop dengan anggaran yang akan ditransfer ke KK masing-masing penerima itu, seperti yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Kalau memang tidak ada sosialisasi, itu pun harus dibuatkan daftar dan diberikan bahwa ini nama-nama ini masuk di rusak ringan, rusak berat, supaya masyarakat tidak boleh bertanya-tanya seperti ini. Oleh karena itu saya bilang ini tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana yang sebesar ini yang digelontorkan oleh pusat kepada daerah. Makanya daerah jangan bermain-main tentang anggaran dari pusat dalam hal ini bantuan Seroja ini. Karena ini kan langsung masuk dari langsung ke kasnya BNPB ini. Oke Bapak Alex, terkait ini memang banyak sekali untuk Kabupaten Malaka. Saya sudah ke beberapa kecamatan. Ini kecamatan di Malaka Barat dengan Malaka Tengah juga hampir sebagian saya sudah masuk, dan banyak keluhannya sama. Kita tidak puasan karena anggaran itu pengerjaannya tidak betul. Bahkan ini kemarin selain mama yang kemarin saya sempat pinjam-pinjam bersama dia itu, selain itu ada satu nenek lagi yang rumahnya tidak kita melihat dari kasat mata kita lihat bahwa belum sampai anggaran itu, tetapi kok bisa lolos pemeriksaan opname ini. Saya kadang pertanyakan ini bagaimana tim opname ini sampai bisa meloloskan pekerjaan rumah, padahal ini rumahnya 25 juta, pekerjaannya hanya sebagian kecil saja. Itu banyak hal yang terjadi saat itu. Waktu itu mungkin ada kelalaian dari mereka yang ada menjalani tugas sebagai tim pemeriksa, atau memang sengaja, atau memang dibuatkan karena ada hal-hal tertentu yang kita tidak sebutkan di sini karena mungkin itu permainan mereka yang di atas. Dalam hal ini ada satu hal yang mengganjal sekali setelah saya baca menyangkut berita tentang Seroja ini. Ada juga keluarga yang namanya diganti tanpa sebab, tanpa alasan. Justru ini yang harus diikuti dan diperjelas. Apakah itu memang diganti dari pusat ataukah diganti di daerah? Karena hal-hal tertentu yang ada dalam hal ini tanda tanya untuk masyarakat. Ini yang harus diikuti dan ditelusuri supaya kita tahu akar persoalannya di mana. Ini yang saya baca beberapa berita itu, muncul hal-hal yang menurut saya sangat mengganggu kestabilan dalam pengelolaan anggaran dan menuju Malaka yang Laka Tebes itu akan menjadi pudar, redup kembali. Seperti yang sudah itu. Oke, ini Seroja. Jadi kenapa kita ambil juga ini sebagai topik diskusi? Karena memang
beberapa minggu terakhir ini banyak sekali media-media yang angkat soal Seroja di Melaka ini kurang memuaskan masyarakat yang seharusnya membantu tapi tidak. Oke Bapak Alex, ini terkait sudah banyak ya. Atau saya masih mau tambah sedikit. Seroja itu terjadi pada bulan April tahun 2021. Ya. Kok bantuan kepada bencana kok baru sekarang? Ini yang menurut saya tidak masuk akal. 2021 orang mengalami bencana. Kenapa kok sampai sekarang? Tapi artinya kan itu kan mungkin lewat proses. Ya betul, proses. Proses apa yang lama sekali? Justru ini yang membuat saya tanda tanya. Kita mau bantu orang yang mau mati, orang yang nyawa ya. Kenapa harus bertunggu prosesnya lama-lama? Kenapa harus tidak secepat itu? Menurut saya ini membuat saya harus membanding-bandingkan ke pemerintahan lalu dengan sekarang. Yang lalu dananya belum ada tapi prosesnya jalan dulu. Urusan membantu orang itu jalan dulu. Artinya kan itu daripada kita harus menunggu. Kembali pada uang juga. Uang sih uang. Kalau memang pemerintahan ada uang kas. Betul. Tetapi dulu yang saya lihat itu kalau memang ada badai, ada bencana, itu bantuan itu harus jalan dulu. Setelah itu bantuan dari pusat itu menunggu kemudian. Oke Bapak Alex, kita batasi itu dulu. Karena ini kalau kita diskusi itu nanti lebih berat. Ya, itu yang saya lihat. Oke, Bapak Alex, terkait ini pengelolaan anggaran, tentunya kan ini banyak permasalahan. Pasti kalau ada suatu ketika pasti kalau pengelolaan seperti ini pasti saja ada unsur-unsur korupsi kecil-kecilan, pasti ada. Nah ini kira-kira konsekuensi hukum untuk proses pekerjaan ini kira-kira Bapak Alex, artinya Bapak Alex bukan orang hukum ya, tapi Bapak Alex mungkin bisa memberikan komentar secara umum lah terkait dengan konsekuensi hukum. Kalau memang bantuan anggaran pengelolaan ini kalau memang betul ditemukan sampai pada tingkatan korupsi, ya. Tentunya kita berada di negara hukum. Pasti siapa saja yang melanggar hukum pasti akan ditindak dengan hukum. Betul. Yang berlaku. Ya, yang berlaku. Tetapi ini seperti yang saya lihat di jawaban Bupati saat masyarakat mendemo itu, bahwa masa kontrak kerjanya belum habis. Tidak tahu masa kontraknya itu sampai kapan. Masih berjalan. Ya, masih berjalan. Dan itu Pak Bupati sendiri tidak menyampaikan masa kontrak kerjanya itu sampai kapan. Berjalannya itu apa tanpa batas. Pak Bupati hanya menjawab seperti sementara berjalan. Tapi tidak tahu, tidak ada batas itu sampai kapan. Atau itu memang kontrak itu tanpa batas sehingga dia itu akan berjalan terus dan berjalan terus. Jadi seharusnya setelah menyampaikan itu memberikan bahwa sementara berjalan waktunya sampai sekian. Ya. Supaya masyarakat tidak boleh bertanya-tanya. Untuk sementara kami masih bertanya-tanya. Ya, karena kalau sebagai jabatan publik itu menjawab sesuatu itu harus berdasarkan fakta dan data. Ya, apa yang disampaikan Bapak Alex itu betul karena di fakta lapangan yang kita temukan ada beberapa hampir sebagian besar rumah yang dikerjakan ditinggalkan, entah itu ditinggalkan ini masih kembali untuk melanjutkan lagi atau terus sudah. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat terkhusus pada yang penerima ini karena waktu yang ditentukan juga tidak jelas kapan. Itu makanya menurut saya Bupati mesti sampaikan waktu yang ditentukan masa proses berjalan itu harus sampai bulan sekian, tanggal sekian harus habis. Supaya saat itu saat itu. Supaya masyarakat setelah bulan itu habis mereka harus menuntut di mana harus menuntut. Kalau kita buka saja seperti itu, kita tidak ada pegangan mau. Seharusnya kan yang menjawab pertanyaan itu Pak siapa ini? Kepala Penanggulangan Bencana. Tapi Pak Bupati juga mungkin langsung respon dengan demonstrasi waktu itu, jadi mungkin dia langsung memberikan tanggapannya bahwa proses pekerjaannya sementara berjalan. Kita tunggu saja. Hanya yang kita permasalahkan ini kok kenapa ini waktunya tidak kapan? Atau jangan sampai Pak Bupati juga tidak tahu, tidak mendapat laporan bahwa pekerjaan proses ini sampai sekian. Kita hanya menduga saja ini. Oke, Bapak Alex, masih ada tambahan lagi terkait ini demo Seroja ini, saya kembali lagi ke yang itu selisih dana itu. Kalau memang yang menonton ini atau yang mendengar mungkin ada
mengetahui tentang dana 4.935 juta yang sisanya ini dipergunakan untuk apa, tolong disampaikan supaya kami jangan bertanya-tanya dan membuat indikasi bahwa ini adalah korupsi, supaya jangan ada dusta di antara kita. Oke, jangan ada dusta di antara kita. Oke Bapak Alex, terus kita cukup ya. Ya. Ini sebelum penutup, tapi nanti ini kita lebih bahas di part berikut lagi, part 3 ya. Tapi ini hanya singgung sedikit saja. Ini terkait tuntutan yang tadi saya sempat sudah sampaikan terkait dengan tuntutan mahasiswa untuk Bupati Turun. Kira-kira mereka melihatnya dari segi apa? Ya. Kita melihat demo-demo di mana-mana sampai pada Soeharto harus turun itu karena demonya mahasiswa. Ya. Itu karena ada beberapa penilaian. Mungkin pertama tidak mampu untuk mengelola keuangan yang seperti ini, atau tidak mampu untuk menjalankan programnya yang sebenarnya diunggulkan itu, ataukah ada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dan ini penilaian sepihak. Ataukah mahasiswa menyampaikan itu karena dalam situasi ketidakstabilan emosi, betul. Atau ada dorongan-dorongan tertentu, kita tidak tahu. Kita banyak penilaian. Dan ini mungkin ada muatan-muatan lain atau dorongan dari pihak-pihak lain, kita juga tidak tahu. Dan ini memang mereka mahasiswa itu hanya menyampaikan aspirasi. Kita bisa omong apa saja, tetapi harus pada koridor yang benar. Artinya bebas berpendapat, yang penting beretika dan tidak melanggar hukum. Oke Bapak Alex, sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, saat ini, mungkin Bapak Alex bisa pesan untuk masyarakat pada umumnya, pemerintahan, dan juga mungkin ini terkait ini yang sudah kita diskusikan. Baik, kepada siapa saja dan di mana saja kita dipercayakan untuk mengelola bantuan atau uang sebesar atau sekecil apapun, pertama yang harus dibuat itu adalah transparansi. Transparansi itu perlu supaya jangan ada kecurigaan dari salah satu pihak atau dari orang tertentu bahwa kita menggelapkan anggaran. Entah itu sekecil apapun. Bahkan 1 juta saja atau 1 rupiah pun, kalau tidak ada transparansi, itu namanya orang akan mencurigai. Pasti siapapun akan pertanyakan itu. Oleh karena itu, transparansi itu menjadi kunci utama dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, masyarakat harus mendemo yang diwakilkan oleh mahasiswa keamanan. Berarti luar biasa ya. Kita harus memberikan jempol untuk Gema yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Oke, cukup sudah diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, masyarakat Melaka yang ada di Melaka maupun di luar Melaka. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di part berikut, part 3. Oke, selamat siang, sampai jumpa.